Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Juliani dengan NPM 2010121272610002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data dalam penelitian. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik pengumpulan data memerlukan langkah-langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Selain itu, teknik atau metode pengumpulan data ini biasanya digunakan untuk peneliti demi mengumpulkan data yang merujuk pada satu kata abstrak yang tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya. Misalnya adalah melalui angket, wawancara, pengamatan, uji atau tes, dokumentasi, dan lain sebagainya. Sebelum memulai melakukan teknik pengumpulan data, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, data biasanya sudah ditentukan oleh beberapa variabel penelitian. Ketika semua data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolah data, sehingga data yang dikumpulkan memiliki arti karena diolah dengan sistematis. Yang kedua, data yang sudah diolah tersebut dipakai dan dipilih berdasarkan data yang berhubungan atau relevan dengan konsep, kejadian, atau objek penelitian. Datanya bisa berbentuk huruf, angka, simbol, gambar, dan lainnya. Yang ketiga yaitu setelah itu pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang diungkap dalam bentuk hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Yang keempat, data yang sudah dikumpulkan ditentukan oleh berbagai variabel yang ada di dalam hipotesis dan dikumpulkan dalam bentuk sampel yang sudah ditentukan sebelumnya, dan sampelnya digunakan untuk menganalisis sasaran penelitian. Proses pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, tentu saja ada proses yang harus dilakukan. Berikut ini ada 8 tahap atau proses yang harus dilakukan sebagai tahapan pengumpulan data. Yang pertama, tinjau literatur dan konsultasi dengan ahli. Proses atau tahap pertama yang harus dilakukan untuk mengumpulkan data yakni mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informasi ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan konsultasi dengan para ahli sehingga peneliti benar-benar mengerti isu, konsep, dan variabel yang ada di dalam penelitian. Yang kedua, mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data akan dikumpulkan. Tahap kedua atau proses yang dilakukan setelah tinjauan literatur adalah peneliti harus mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang kemudian penelitiannya bisa diterima dan juga berkaitan dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan. 3. Membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Tahap selanjutnya adalah membina hubungan baik dengan responden dan lingkungannya. Ini termasuk pada mempelajari bagaimana kebiasaan yang dilakukan responden dan cara berpikir mereka, melakukan sesuatu, bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya untuk mendukung berlangsungnya penelitian. 4. Uji coba atau pilot study. Selanjutnya, tahapan yang harus dilakukan adalah melakukan uji coba instrumen penelitian pada kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari populasi, bukan sampel. Maksudnya, untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan cukup dipahami, bisa digunakan, komunikatif atau tidak, dan lain sebagainya. 5. Merumuskan dan menyusun pertanyaan. Setelah itu, instrumen yang sudah didapatkan disusun dalam bentuk pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian.
Pertanyaan yang dirumuskan harus mengandung makna yang signifikan dan substantif. 6. Mencatat dan memberi kode atau recording and coding. Setelah instrumen penelitian disiapkan, dilakukan pencatatan terhadap data yang dibutuhkan dari setiap responden. Berbagai informasi yang diperoleh ini perlu dicatat guna memudahkan proses analisis. 7. Cross-checking, validitas, dan reliabilitas. Setelah itu, dilakukan metode cross-checking terhadap data yang didapatkan untuk menguji lagi kebenarannya dan memeriksa sehingga tidak ada keraguan terhadap validitas dan reliabilitasnya. 8. Pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis. Yang terakhir, setelah data terkumpul, penulis harus melakukan koordinasi terhadap berbagai data yang sudah dikumpulkan, dan Anda bisa mulai menganalisis data tersebut sehingga tidak ada data yang kurang valid. Setelah memahami pengertian dan juga proses pengumpulan data, selanjutnya akan dijelaskan mengenai berbagai teknik pengumpulan data. Setidaknya ada 4 teknik pengumpulan data. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data menurut Sugiono. 1. Observasi atau pengamatan. Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika survei. Misalnya, meneliti sikap dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Dengan teknik observasi, peneliti biasanya terjun ke lokasi yang bersangkutan untuk memutuskan alat ukur yang tepat untuk digunakan. 2. Kuesioner atau angket. Teknik yang kedua adalah kuesioner yang artinya teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. Meski terlihat mudah, teknik ini cukup sulit dilakukan jika jumlah respondennya besar dan tersebar di berbagai wilayah. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat memilih teknik pengumpulan data kuesioner, yaitu yang pertama, isi dan tujuan pertanyaannya ditujukan untuk mengukur mana yang harus ada dalam skala yang jelas dan dalam pilihan jawaban. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan responden, sehingga tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh dengan istilah asing atau bahasa asing yang tidak dimengerti responden. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaannya bisa terbuka atau tertutup. Terbuka artinya jawaban yang diberikan bebas, dan tertutup artinya responden hanya boleh memilih jawaban yang sudah disediakan. 3. Interview atau wawancara. Teknik wawancara atau interview ini dilakukan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Teknik pengumpulan data dengan wawancara biasanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika respondennya dalam jumlah besar. 4. Dokumen. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen yang mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis data. Dalam teknik pengumpulan data, tentu saja dibutuhkan data yang berupa fakta yang valid sebagai informasi, sehingga ada beberapa jenis data yang bisa dipilih dan dikategorikan. Pembagian data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan tipe penelitian, yang kedua berdasarkan sumber, dan yang ketiga berdasarkan cara memperoleh.
Berdasarkan tipe penelitian ada dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk narasi atau deskripsi yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kualitas sebuah fenomena yang tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya yaitu yang pertama, deskripsi suatu daerah yang diteliti. Yang kedua, biografi narasumber yang dijadikan referensi di dalam penelitian. Yang ketiga, sejarah berdirinya suatu tempat yang diteliti. Yang kedua, data kuantitatif. Maksudnya yaitu jenis data yang dapat diukur atau measurable dan bisa dihitung langsung sebagai variabel angka atau suatu bilangan. Variabel ini menjadi atribut atau karakteristik untuk mengukur dan mendeskripsikan suatu kasus atau objek pada penelitian tersebut. Contoh data kuantitatif yaitu yang pertama, data jumlah karyawan setiap tahun pada suatu perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian. Yang kedua, data penjualan barang pada suatu toko tiap harinya. Yang ketiga, data mengenai usia siswa dalam suatu kelas. Berdasarkan sumbernya, data dalam teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer pada teknik pengumpulan data adalah data utama atau data pokok yang digunakan di dalam penelitian. Biasanya, data primer ini dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama, subjek penelitian yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden atau narasumber, dan lain sebagainya, kecuali pada riset kuantitatif. Contoh data primer pada sensus ibu dan anak-anak di salah satu kelurahan. Karyawan di kelurahan tersebut akan mengambil data dari ketua RT atau RW, yang mana data tersebut didapatkan dari berapa jumlah ibu dan anak dalam suatu KK di wilayah tersebut. Kemudian data tersebut dijadikan data primer. 2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data dalam teknik pengumpulan data yang menjadi data pelengkap. Artinya, data tersebut diperoleh tidak melalui tangan pertama responden atau narasumber, melainkan dari tangan kedua, tangan ketiga, dan seterusnya. Sama halnya dengan data primer, perkecualian ini berlaku pada riset kuantitatif. Biasanya peneliti akan mencontohkan berbagai dokumen, misalnya seperti literatur atau naskah akademik, koran, majalah, pamflet, dan lain sebagainya, sebagai media yang tepat mendapatkan data sekunder. Contohnya yaitu adanya catatan atau dokumentasi pada sebuah perusahaan berupa presensi, besaran gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pajak perusahaan, dan lain sebagainya yang diperoleh melalui pembukuan atau majalah dan lain sebagainya. Berdasarkan cara memperolehnya, teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3. Yang pertama, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Peneliti biasanya terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dan diamati menggunakan panca indera. Dalam teknik ini, peneliti biasanya berperan sebagai orang asing yang mengamati secara langsung. Yang kedua, observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini dilakukan dengan cara peneliti turut langsung untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diteliti. Peneliti kemudian melakukan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang diteliti, sehingga meski hanya melakukan pengamatan, peneliti ikut membaur dalam kegiatan tersebut. Metode ini sangat cocok untuk penelitian yang sifatnya memuat aspek psikis, misalnya kesan, pemaknaan,
apa yang dirasakan, dan lain-lain. Akan tetapi, penelitian ini dirasa kurang objektif karena peneliti hanya mengetahui orang yang diteliti atau partisipan umumnya mengetahui bahwa mereka sedang diteliti. Yang ketiga, observasi non-partisipan. Observasi ini dilakukan dengan cara tidak berpartisipasi atau mengikuti aktivitas yang dilakukan kelompok yang diteliti. Ia hanya menempatkan diri sebagai penonton. Teknik pengumpulan data ini biasanya dilakukan secara diam-diam agar partisipan tidak menyadari bahwa mereka sedang diamati, sehingga akurasi data bisa terjamin. Akan tetapi, peneliti harus memiliki pengetahuan yang lebih dan sudah lebih dulu membaca teori-teori penelitian yang dilakukan, karena teknik pengumpulan data ini akan sulit jika dilakukan hanya dengan cara mengamati saja. 4. Wawancara. Teknik pengumpulan data berupa wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan responden agar mendapat informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. 5. Eksperimental. Terakhir, yakni teknik pengumpulan data dengan metode eksperimental. Artinya penelitian ini dilakukan dengan sengaja dan peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel tertentu yang kemudian akan berpengaruh pada variabel lain yang diukur. Teknik ini dilakukan dengan tujuan meneliti berbagai kemungkinan sebab akibat dengan menggunakan satu atau lebih kondisi perlakuan pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan kemudian membandingkan hasilnya sebagai kontrol. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.